Satu, dua, tiga. Alhamdulillah kita sudah terekam layar ya, biar nanti bisa yang lain menyimak. Satu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iki surat Al-Baqarah At-Taubah 122 ya. Wajibnya menuntut ilmu walaupun dalam kondisi apa? Ada yang bisa? Sekalipun dalam kondisi perang. Ya, siap. Kondisi perang. Tetap harus ada ahli ilmu dan generasi yang menuntut ilmu. Kedua, tadi hukumnya kata siapa? Lucky ya dari IPS 3, 10 IPS 3 wajib hukum menuntut ilmu itu. Selanjutnya Erni kelas apa tadi? Bapak belum menyimak. 10 MIPA 1 Bapak. 10 MIPA 1 ya. Terima kasih ya. Kata Erni ada hadis riwayat Ibnu Majah yang menyampaikan perihal wajibnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu teksnya ya, matan hadisnya seperti itu. Mencari ilmu itu adalah wajib di kulli muslimin, untuk seluruh umat Islam ya. Berarti kalian sepanjang waktu di sekolah, baik secara langsung ataupun tidak langsung ya, kita dalam konteks tolabul ilmi, mencari ilmu, artinya kita sedang melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam ya. Luar biasa ya. Insyaallah mudah-mudahan dari kegiatan aktivitas kalian mencari ilmu ini bisa menjadi jembatan keberhasilan untuk semuanya ya. Itu jadi hukumnya tadi wajib ya. Kemudian tadi hadisnya sudah diulas oleh Erni. Alhamdulillah sudah ada yang bisa menjawab Pak Iki ya. Hukum mencari ilmu wajib kata Luki ya. Kemudian tadi Erni menjelaskan, menyampaikan hadis tolabul ilmi faridoh katanya seperti itu. Bagaimana Pak Iki, sudah bisa menyambung lagi? Ya. Siap. Mohon izin Pak. Siap. Ini ternyata crowded juga ya. Luar biasa. Mangga. Tapi yang jelas tadi dikirain udah nyambung, dikirain Iya. sedikit ya. Barusan ya siap. Nah. Udah ke ini apa ya? Sudah bisa disimak Pak Iki. Ya, sudah tampil. Nah, sedikit aja ya Pak. Mangga. Ya, memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kewajiban menuntut ilmu jelas, seperti yang kita ketahui dalam hadis tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, gitu. Kemudian ayat-ayat Quran tentang ilmu pengetahuan, terutama sesuai dengan kurikulum, yaitu surat At-Taubah ayat 1. Ya, At-Taubah. Kurikulum apa ya? Iya, Pak Iki. Bagaimana? Jaringannya sudah stabil?
Nampaknya ada kendala lagi ya, Bapak Iki. Iya. Mohon maaf ya, kondisi jaringan di sekolah ternyata belum bisa mendukung ya, ada kondisi ya, yang kurang mendukung. Jadi Pak Iki masih menunggu stabil dulu jaringan. Ya, Ya, alhamdulillah bisa lagi siap, bergabung. siap. Ya bisa lagi Pak ini Siap. kenapa ya banyak gangguan. Udah barusan deh. Ya, udah masuk lagi ya Pak ya. Siap, siap. Ini saya rekam juga kok, Pak. Ya, oh ya, siap, siap, siap. Nah, barusan disebutkan hukum menurut ilmu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Nah, Untuk fardu kifayah disebutkan di sini hukum menurut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikasih. Mohon izin, ini bukan non muslim ya, seperti ilmu kedokteran, perindustrian dan ilmu falak, ilmu eksakta dan ilmu lainnya. Kemudian untuk fardu ain jelas di sini hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Nah, kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, di sini ada beberapa diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jelas, bahkan Anies Baswedan mengatakan ini secara duniawi ya, bahwa pendidikan itu adalah eskalator ekonomi gitu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang diberikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama daripada seorang ahli ibadah ya. Nah, terus hadis tentang ilmu yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sanallahu tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Disebutkan di sini barang siapa menemui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Ada ilustrasi gambar betapa perjalanan seorang siswa SD menempuh berbagai rintangan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalian bisa termotivasi dengan ini. Kemudian kunci sukses menuntut ilmu, pertama perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ada 4 indikator ya. Berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun kepada orang tua, tidak memotong pembicaraan orang tua, menjawab dan mendatangi ketika ditemui orang tua, kemudian ikut membantu orang tua. Bahkan kalau mau pergi ke sekolah, mohon izin, minta doanya, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran selama di perjalanan, dan selama di sekolah diberikan keselamatan dan ilmu yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Kemudian perilaku hormat dan patuh kepada guru. Nah, ada 5 indikator. Pak Iki, slide-nya bisa di slide-nya belum tampil kelihat di poin yang biasanya. Siap. Yang mana Pak? Yang dibahas Pak Iki sekarang. Yang tampil baru hukum menuntut ilmu. Yang ini Pak? Oh, yang masuk di Google Meet ini tampilan bukan presentasinya ini Pak. Jadi nggak ikut rubah ini. Oh gitu ya. Yang di share-nya ini filenya, mungkin yang di share-nya yang slide-nya. Siap. Nah, itu aja dulu untuk sementara yang bisa diberikan. Mudah-mudahan
mohon izin ya, mohon maaf karena banyak gangguan teknis untuk hari ini. Biasanya tidak seperti biasa. Iya. Silakan Pak Gugum, dilanjutkan dulu. Siap, matur nuhun. Terima kasih Bapak Iki atas penyampaiannya. Baik, kita ada waktu sekitar 20 menit lagi ya untuk berkomunikasi dengan semuanya. Sebagaimana tadi Pak Iki sudah menyampaikan ya, ada aspek-aspek terperihal menuntut ilmu ya, hukumnya, kemudian pembagian fardu kifayah dan fardu ainnya ya. Mudah-mudahan bisa kita cermati mana yang betul-betul harus kita pelajari ya, dan mana yang hanya sebatas wawasan saja ya dalam menuntut ilmu, seperti itu. Baik, sebelum dilanjut, apa ada pertanyaan dulu ya Pak Iki? Ada waktu sekitar 20 menit berarti nih. Silakan yang ingin bertanya. Ini ada keutamaan orang yang menuntut ilmu ya, sambil nanti silakan persiapkan dulu pertanyaannya masing-masing. Keutamaan orang yang menuntut ilmu ini luar biasa ya. Satu, yang pertama adalah mendapat derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajah. Derajat yang lebih dari golongan orang-orang yang beriman. Jadi di atas derajat orang yang beriman, di situ ada derajat orang yang berilmu. Seperti itu, Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian mendapat pahala yang besar di hari kiamat ya. Penuntut ilmu adalah penuntut rahmat. Luar biasa ya. Subhanallah. Dan penuntut ilmu adalah pilar dari ajaran Islam. Jadi pilarnya ya, kalau kalian melihat bangunan, di situ ada pilar yang mengokohkan bangunan, maka penuntut ilmu adalah pilar dari Islam itu. Akan diberikan pahala bersama para nabi. Masya Allah. Yang ketiga, sedekah paling utama menuntut ilmu itu. Kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Riwayat Ibnu Majah. Kemudian lebih utama dari seorang ahli ibadah. Luar biasa. Kata Rasulullah SAW, hadis dari Ali bin Abi Thalib, seorang alim, orang yang memiliki ilmu, yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya, lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ini luar biasa ya pendalaman keutamaan ilmu ini. Jadi lebih baik seorang ahli ilmu itu dibanding dengan 1000 ahli ibadah. Luar biasa. Ini tertarik nggak nih ya semuanya yang menyimak hari ini? Kata Rasulullah, satu ahli ilmu itu lebih baik dari 1000 ahli ibadah ya. Ada analogi yang bisa kita cermati. Kenapa seorang ahli ilmu itu bisa lebih baik ya? Karena ternyata setelah dicermati ya, seorang ahli ilmu ketika dia berpikir walaupun saatan ya, walaupun sesaat seorang ahli ilmu berpikir, maka manfaatnya itu akan menyebar, meluas ya, bagi banyak masyarakat, banyak orang, banyak kepentingan ya. Sehingga seorang ahli ilmu itu satu waktu dia berpikir, maka manfaatnya akan sangat luas ya, bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat. Maka ini hal yang luar biasa ya. Allah sangat memuliakan ahli ilmu. Kemudian lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Masya Allah ya. Ahli ilmu itu luar biasa dimuliakannya. Kemudian diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Tadi Pak Iki sudah menyampaikan hadisnya ya. Kemudian yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga ya. Tidaklah
kita berkumpul ya di satu tempat di rumah Allah, di masjid. Nah, diusahakan kalian juga punya aktivitas ya, berkumpul, bertaklim, bermajelis di masjid ya, di rumah-rumah Allah. Mereka mempelajari kitab Allah, mengkaji ya, di antara mereka melainkan malaikat akan mengelilingi, khafat alaihimul malaikah ya, dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Luar biasa. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Luar biasa ya, itu keutamaan orang yang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termotivasi ya untuk terus meningkatkan kapasitas wawasan kita untuk ya menghadapi tentunya tantangan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Ada yang mau bertanya silahkan terkait materi yang sudah disampaikan tentang ilmu, atau mau dikasih pertanyaan ya. Pak Iki sudah siap pertanyaan? Monggo. Tafadhol. Silakan yang mau bertanya tentang keutamaan mencari ilmu. Dan kita lihat antusias ketika ada informasi akan dilaksanakannya apa itu pembelajaran tatap muka, begitu antusias ya. Nah, ini mudah-mudahan indikasi ya, motivasi dan semangat siswa di Nagreg ini untuk mencari ilmu luar biasa ya. Mudah-mudahan tidak berhenti hanya di hari pertama saja ya semangatnya, terus ya sepanjang hayat. Silakan yang mau bertanya, ada waktu 15 menitan lagi lah ya untuk kita berdiskusi sambil menunggu pertanyaan ya. Yang mau bertanya langsung saja dibuka mikrofon ya. Ini Pak Iki, mungkin kita juga ingin menyampaikan bahwa pembelajaran PAI kelas 10 kita berbasis berbasis apa Pak Iki namanya? Jadi begini, sekarang itu kan emang tatap muka terbatas, yang mana satu kelas itu dipecah ya Pak Gung ya, enggak semuanya blok gitu ya. Betul, karena jaga jarak, akhirnya betul-betul kita dibatasi. Nah, oleh karena itu nanti ada yang sebagian BDR, ada yang tatap muka, masih sifatnya belum tatap muka full gitu ya, masih terbatas. Nah, oleh karena itu literasi digital tentang penggunaan media-media internet ya, seperti Google Meet, kemudian masih penggunaan optimalisasi aplikasi pembelajaran itu untuk menunjang ya terhadap akselerasi percepatan dalam ini. Cuman memang karena PAI ada beberapa hal yang harus menuntut kepada optimalisasinya memang harus seperti di praktek ibadah, karena praktek ibadah ini harus ada sentuhan langsung ya terlihat. Kemudian sebetulnya kalau kita lihat kalau mau ini optimalisasi gitu, setoran hafalan pun bisa mulai seperti ini. Kemudian betul. Nah, kalau untuk sisi lain memang memerlukan tatap muka langsung. Tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja, sebagaimana firman Allah, Rabbana ma'alatu hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia, tapi ada makna di balik ini semua. Di antaranya pandemi COVID-19 ini menjadikan kita harus lebih kreatif, inovatif ya dalam segala hal. Mudah-mudahan semuanya didoakan cing sarehatnya sadayananya Pak Gung. Amin. Nah, sebelumnya kesehatannya terganggu gitu.
kemudian semuanya siap menyongsong pembelajaran tatap muka terbatas, dan kita berdoa kepada Allah. Kita tutup aja ya Pak Gum ya. Siap Pak Iki, mohon. Ini kita berdoa saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaghfir ni'amahu wa yaghfir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya bi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah ya Fattah ya Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah ya Razzaq Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Riki Melani MPDI dengan paparan materinya. Insyaallah kita juga akan posting ya rekaman hari ini untuk rekan-rekan kita yang belum bisa bergabung. Terima kasih yang sudah hadir tadi mencapai beberapa siswa ya. Insyaallah ini tidak akan jadi sia-sia, menjadi ladang pahala kita semua, jadi spirit untuk kalian menyongsong PTM ya, pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Kami saya dan Pak Iki undur diri. Terima kasih atas semua perhatian yang sudah kalian berikan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih semuanya Pak Iki dan semuanya ya.